Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Dan pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang tafsir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Telah kita sebutkan alhamdu artinya adalah dzikrul mausufi bi sifatil jamal wa nu'util kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Jadi alhamdu itu artinya adalah memuji zat yang dia puji dengan sesuatu sifat yang sangat sempurna, ma'al mahabbati wa ta'zim, dibarengi dengan rasa cinta dalam hati dan pengagungan. Itu dinamakan dengan alhamdu. Nanti alhamdu itu beda dengan syukur. Demikian juga beda dengan al-madhu. Walaupun sama-sama pujian, tetapi nanti berbeda. Kalau alhamdu itu pujian yang muncul karena rasa cinta dan pengagungan. Setelah itu muncullah pujian di dalam lisan. Sedangkan asyukru memuji karena balasan terhadap kenikmatan. Ada orang memberikan kepada kita sesuatu, kemudian kita memuji orang itu, maka itu namanya bersyukur. Kemudian kalau al-madhu itu pujian yang tidak harus dibarengi dengan cinta dan pengagungan. Orang bisa memuji walaupun hatinya benci kepadanya. Pujian yang tidak dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan itu namanya al-madhu. Dan di sini Allah Ta'ala sendiri memuji untuk dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Kalimat segala itu munculnya dari al. Al itu artinya segala. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabbil Alamin. Rabb itu Tuhan. Tuhan itu adalah yang menciptakan, mengatur dan menguasai. Al-Alamin, alam itu adalah alam semesta. Apa itu alam semesta itu? Ma siwallah, segala sesuatu selain Allah Ta'ala, yang dinamakan dengan alam makhluk. Sehingga alam semesta itu adalah alam makhluk. Maka kita itu semuanya masuk dalam alam semesta, karena kita itu adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Kemudian kita masuk di ayat yang berikutnya, ayat yang kedua. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau diterjemahkan biasanya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terjemahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan maha pengasih dan maha penyayang itu terjemahan yang tidak tepat. Terjemahan yang tidak tepat. Pertanyaan terus, yang tepat apa? Tidak ada. Yang tepat nggak ada. Seperti kalimat puji yang tadi kita katakan alhamdu. Tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang artinya seperti itu. Sehingga yang ada cuma kalimat pujian. Padahal pujian banyak sekali dalam bahasa Arab. Demikian juga kalimat Ar-Rahmanir Rahim, terjemahnya apa? Nggak ada di bahasa kita. Bahasa kita nggak ada. Maka itu sering saya sebutkan bahwa menerjemahkan Al-Quran itu hukumnya haram. Dengan semua bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, hukumnya diharamkan. Maksudnya apa? Maksudnya translate per kata. Kata ini artinya ini di bahasa Indonesia, kata ini artinya di bahasa Indonesia, seperti nggak bisa. Kenapa? Karena terlalu tinggi bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Pertanyaan terus, bagaimana dengan terjemahan Al-Quran di kita? Departemen Agama, kita katakan itu bukan terjemahan Al-Quran.
tetapi itu adalah terjemahan tafsir Al-Quran. Mereka mengambil kitab tafsir, kemudian diterjemahkan kitab itu dengan menggunakan tafsir yang paling ringkas, sehingga bukan Al-Qur'annya yang diterjemahkan, tapi tafsirnya yang diterjemahkan. Sehingga nanti tinggal mereka itu, atau tim tafsir Departemen Agama itu, mereka rujuknya kemana? Mereka merujuknya ke tafsir apa, sehingga nanti akan mengikuti pemahaman tafsir itu. Nah, di sini Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebenarnya asal katanya sama, atau namanya istiqaqnya. Kalau kita belajar bahasa Arab namanya istiqaq. Istiqaq itu asal kata. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab, nanti kata itu kan ada jamid, ada mushtaq. Kalau jamid itu nggak ada asal katanya. Syajaratun misalkan pohon, apa asal katanya? Nggak ada. Itu namanya kata-kata yang jamid. Kemudian yang kedua, nanti ada kata dalam bahasa Arab itu namanya kata-kata yang mushtaq. Mushtaq itu ada asal katanya. Biasanya apa? Biasanya kalau dia itu isim fa'il, isim maf'ul. Contohnya misalkan syariba. Syariba itu minum. Nanti terpecah dari kalimat syariba itu banyak. Syaribun, orang yang minum. Masyrubun, yang diminum. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu namanya mushtaqoknya, pecahan-pecahannya. Nah, di sini Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama, yaitu sama-sama zat yang memiliki rahmat. Karena asli katanya itu dari kalimat asalnya itu dari kalimat rahimah. Jadi kalimat rahimah itu nanti terpecah menjadi banyak sekali pecahan. Rahimah itu banyak sekali, bisa rahimun, marhumun, marhum, almarhum, orang yang dirahmati. Jadi ada rahim, ada marhum, ada rahmatun. Demikian juga ada namanya Rahman Ar-Rahim, sama. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama-sama pecahan dari kalimat rahimah. Berarti apa? Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama apa? Zat yang memiliki rahmat. Cuma bedanya itu cakupan rahmatnya yang berbeda. Jadi cakupan rahmat itu berbeda. Jadi rahmat dalam Ar-Rahman dengan rahmat dalam Ar-Rahim itu berbeda. Tetapi sama-sama apa? Sama-sama zat yang memiliki rahmat. Maka itu di bahasa kita nggak ada. Bahasa kita itu nggak ada. Mau diterjemahkan dengan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih dan penyayang itu rancu. Apakah itu bisa mewakili kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim? Nggak bisa. Sehingga kita katakan Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah zat yang memiliki rahmat. Cuma nanti perbedaannya itu ada pada rahmatnya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama zat yang memiliki rahmat, tapi nanti ada beberapa perbedaan cakupan rahmatnya. Bedanya apa? Kalau kita sebutkan di para ulama kita, yaitu di ucapan ulama-ulama kita, maka nanti mereka itu memberikan beberapa perbedaan. Apa perbedaannya itu antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Yang pertama, perbedaan yang pertama, kalau Ar-Rahman, rahmat Allah dunia dan hari kiamat. Rahman itu rahmat Allah. Jadi rahmat Allah dalam kalimat nama Rahman itu umum mencakup dunia dan hari kiamat. Sedangkan rahmat Allah dalam nama Ar-Rahim, yang dikandung dalam nama Rahim, rahmat Allah khusus di hari kiamat, yaitu di surga. Jadi di surga. Maka itu kalau ditanya misalkan orang kafir itu mendapatkan rahmat Allah enggak? Kita katakan mereka mendapatkan rahmat Allah dari nama Ar-Rahman. Karena mereka di dunia itu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Kalau Ar-Rahim tidak. Sehingga perbedaan pertama, Rahman itu rahmat Allah dunia dan hari kiamat. Sedangkan rahmat dalam Ar-Rahim, rahmat Allah cuma di hari kiamat, yaitu di surga. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, rahmat Allah dalam Ar-Rahman mencakup semua makhluknya, baik manusia, binatang, jin, malaikat, semuanya mendapatkan rahmat Allah dalam Ar-Rahman. Nah, itu orang kafir mendapatkan, orang mukmin mendapatkan sama. Binatang pun juga mendapatkan dari Allah Ta'ala, yaitu diberi sama Allah Ta'ala, sehingga sama.
Sedangkan rahmat Allah dalam Ar-Rahim, yaitu Rahim itu rahmat Allah yang Allah berikan khusus bagi siapa yang Allah cintai. Siapa yang Allah Ta'ala cintai? Yang Allah cintai hanya orang-orang yang beriman. Sehingga tadi saya katakan, orang kafir itu mereka mendapatkan rahmat Allah dari cakupan namanya Rahman, tetapi mereka tidak mendapatkan rahmat Allah dari cakupan nama Ar-Rahim. Kenapa? Karena Rahman itu lebih luas. Rahmat itu, rahmat Allah mencakup semua hambanya. Semuanya hambanya itu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Karena Allah itu memberikan rahmat kepada hambanya, akhirnya ada kasih sayang. Sampai binatang buas pun dia tidak mau memangsa anaknya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena mereka mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah dibagi-bagi kepada semua hambanya. Tetapi rahmat Allah yang dicakup dari nama Ar-Rahman. Sedangkan rahmat Allah dalam cakupan nama Rahim itu hanya Allah berikan kepada siapa saja yang Allah cintai. Siapa yang Allah telah cintai? Yang Allah cintai adalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga, Rahman itu merupakan sifat dzatiyah, sedangkan Rahim adalah sifat fi'liyah. Apa bedanya antara sifat dzatiyah dan fi'liyah? Saya gambarkan, fahami di sini tentang diri saya. Saya itu dalam diri saya itu punya sifat dzatiyah dan saya itu punya sifat fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang menempel pada zat saya, sehingga setiap saya ada maka sifat itu ada. Itu namanya sifat dzatiyah. Sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat yang ada karena kehendak. Yaitu apa? Kalau saya menghendaki ada, kalau tidak menghendaki ya nggak ada. Itu namanya sifat fi'liyah. Contohnya misalkan, saya punya tangan. Setiap saya ada, tangan saya itu ada. Tangan saya menempel pada zat saya. Maka tangan saya itu adalah sifat dzatiyah saya. Tangan saya itu adalah sifat dzatiyah saya. Sedangkan perbuatan tangan saya memegang, tangan saya memukul, tangan saya itu ya menyentuh. Perbuatan tangan saya ini namanya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah yang ada karena saya menghendaki. Saya punya tangan, ketika saya berkehendak untuk mengambil sesuatu, tangan saya maju kemudian mengambil. Kenapa? Karena saya menghendaki. Tapi kalau saya tidak menghendaki, tangan saya diam. Nah, jadi berarti apa? Ada sifat itu namanya sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Contohnya misalkan, saya hitung lagi. Kemampuan saya untuk berbicara, karena saya orang normal, saya bukan orang bisu. Kemampuan saya untuk berbicara itu adalah sifat dzatiyah saya. Saya itu ada, maka saya itu sudah punya kemampuan itu. Itu namanya sifat dzatiyah. Tapi saya pengen ngomong, akhirnya muncul kalimat. Ketika saya diam, nggak pengen ngomong, akhirnya saya diam. Apakah berarti saya itu bisu? Enggak. Cuma saya lagi nggak pengen ngomong saja. Ya kan? Kemampuan saya untuk berbicara itu namanya sifat dzatiyah saya. Sedangkan ucapan yang saya keluarkan karena saya menghendakinya, itu namanya sifat fi'liyah saya. Jadi berarti apa? Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Nah, kata para ulama mengatakan Ar-Rahman itu sifat dzatiyah yang menempel dalam diri Allah Ta'ala. Itu ada pada diri Allah. Setiap Allah ada ya ada itu. Maksudnya itu kalimat itu nempel itu. Sedangkan sifat nama Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah nama atau rahmat Allah itu yang dinamakan dengan sifat fi'liyah, ada ketika Allah itu menghendaki untuk memberikan. Sehingga apa? Si A dikehendaki sama Allah Ta'ala dikasih, si B nggak dikasih sama Allah Ta'ala karena orang kafir, akhirnya nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Sedangkan Ar-Rahman semuanya dapat. Kenapa? Karena sifat dzatiyah Allah Ta'ala. Konsekuensi Allah menciptakan makhluk, maka Allah harus merahmati makhluk itu. Karena Allah Ta'ala itu tidak mungkin menciptakan makhluk untuk diazab, nggak mungkin. Pasti ada rahmat yang Allah Ta'ala berikan. Sedangkan Ar-Rahim yaitu rahmat Allah yang muncul ketika Allah itu menghendaki. Ketika Allah menghendaki dikasih kapan? Nanti dari kiamat baru dikasih. Dunia Allah belum memberikan. Kemudian nanti ketika dari kiamat orang dipilih sama Allah Ta'ala, si ini dikasih, si ini tidak, ini kasih, ini tidak. Berarti apa? Berarti rahmat dalam Ar-Rahim itu muncul karena kehendak Allah Ta'ala. Sedangkan rahmat dalam Ar-Rahmannya Allah itu ada terus menerus.
Kenapa? Karena itu adalah sifat dzatiyah yang menempel pada diri Allah Ta'ala. Kemudian perbedaan yang keempat antara Ar-Rahman Ar-Rahim itu perbedaan yang keempat. Ar-Rahman nama khusus bagi Allah Ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim nama boleh bagi selain Allah Ta'ala, tetapi tidak boleh pakai alif wal lam. Jadi kalau kita bicara nama Allah Ta'ala, jadi ada, Allah itu kan memiliki nama, dinamakan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Jumlahnya berapa? 99, itu yang diturunkan di bumi. Rasulullah mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitung, maksudnya menghitung itu apa? Menghafal, memahami dan mempraktekkan dalam praktek kehidupan, niscaya dia itu pasti akan masuk surga. Tetapi masih banyak nama-nama Allah yang Allah simpan. Kapan Allah akan memberikan itu, akan membuka nama itu nanti ketika di hari kiamat. Nah itu Rasulullah SAW itu ketika nanti di padang mahsyar, ketika manusia kumpul semuanya di padang mahsyar, matahari didekatkan, keringat bercucuran dan yang lainnya. Semua orang itu mendatangi para nabi dan rasul untuk minta syafaat. Nabi Adam nggak bisa. Pergi ke Nabi Nuh nggak bisa. Pergi ke Nabi Ibrahim nggak bisa bantu. Pergi ke Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad. Setelah itu Rasulullah itu beliau mengatakan ha anadha, sayalah orang satu-satunya yang sekarang boleh bicara sama Allah Ta'ala. Akhirnya Rasulullah itu datang kepada Allah Ta'ala sujud. Apa kata Rasulullah setelah itu? Beliau mengatakan thumma futihat li al-mahamidu. Setelah itu ketika saya sujud, dibukakan untuk saya puji-pujian kepada Allah lam tuftah ba'du, yang belum pernah Allah bukakan sebelumnya. Setelah itu Rasulullah memuji Allah dengan pujian-pujian itu, sampai akhirnya kemurkaan Allah, marahnya Allah itu redam. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepala engkau Muhammad, wasal tu'tah, mintalah engkau akan diberikan, washfa' tu syafa', berikan syafaat kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau akan diizinkan. Kata para ulama, al-mahamid, pujian yang dibukakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelumnya nggak pernah Allah bukakan, itu apa? Nama-nama Asmaul Husna yang sekarang disimpan sama Allah Ta'ala. Sekarang masih disimpan. Sedangkan yang 99 nama diturunkan ke bumi, sehingga siapa yang berdoa dengan nama itu dikabulkan sama Allah Ta'ala. Tapi yang sisanya Allah simpan. Berapa jumlahnya wallahu a'lam, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Nah itu Rasulullah ketika berdoa itu mengatakan dalam doanya itu, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak, wahai Tuhanku, saya meminta kepada engkau dengan perantara semua nama yang kau miliki, samaita bihi nafsak, yang kau namakan diri engkau sendiri, yaitu Allah menamakan dirinya untuk diri sendiri, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di kitab engkau, yaitu yang ada di Al-Quran, au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada seseorang yang engkau kehendaki, wahai Tuhanku. Siapa itu? Nabi Muhammad. Ketika di dunia, beliau dalam hadisnya menyebutkan nama Allah ini, nama Allah ini, nama Allah ini. Setelah itu Rasulullah mengatakan awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang masih engkau sembunyikan di ilmu engkau, wahai Tuhanku, yang kita nggak tahu. Sehingga kalau ditanya berapa sih aslinya jumlah nama Allah itu, nama Allah nggak terhingga. Nama Allah nggak terhingga, tapi yang Allah turunkan adalah 99. Nah, nama Allah itu yang banyak itu, yang 99 sekarang itu nanti terbagi menjadi dua. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan asma khassah billah, nama-nama yang khusus hanya milik Allah, nggak boleh seorang pun punya nama itu. Contohnya apa? Allah. Itu sampai para ulama mengatakan kalau mengi'rab Allah itu mesti lafdzul jalalah, lafadz yang menunjukkan kemuliaan Allah, dan hanya Allah saja yang punya nama Allah, nggak boleh yang lain. Sampai ada seorang ulama itu, ulama nahwu, dia punya anak nama Allah, dinamakan dengan Allah, akhirnya dikafirkan sama para ulama-ulama itu. Kenapa? Karena nggak boleh orang menamakan siapa saja dengan nama Allah, nggak boleh. Atau menamakan dengan nama Al-Ilah, sesembahan, nggak boleh. Atau menamakan dengan Ar-Rahman. Nah, nama Ar-Rahman termasuk nama khusus, sehingga tidak boleh seorang pun punya nama Ar-Rahman, nggak boleh pakai alif wal lam maupun tidak. Maka siapa yang punya nama namanya Rahman harus diganti, harus, tidak ada pilihan.
Terus bagaimana cara menggantinya? Gantinya dengan ditambahi Abdurrahman. Kenapa? Karena kalau dia itu memiliki nama Rahman, itu bisa syirik dia itu, bahkan bisa kufur. Kenapa? Karena ini nama bahaya, nama yang memiliki hanya khusus Allah, tidak boleh yang lainnya punya nama itu. Sehingga termasuk manggil, ada orang namanya sudah benar Abdurrahman, panggilnya Rahman gitu. Itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena Rahman itu hanya milik Allah Ta'ala. Itu dinamakan dengan nama khusus bagi Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, nama yang kedua itu namanya dinamakan dengan asma mustamilah, mustarikah. Nama-nama yang mencakup, yaitu yang dipakai untuk Allah dan selain Allah. Selain itu, contohnya misalkan nama orang namanya Malik. Boleh nggak? Boleh, selama tidak pakai alif wal lam. Tapi kalau ada orang namanya Al-Malik, nggak boleh. Al-nya itu nggak boleh. Tapi ada orang namanya Malik, boleh nggak? Boleh. Ada orang namanya Rahim, Rahimin. Rahimin, boleh nggak? Boleh. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala mengatakan dan Nabi Muhammad itu kepada orang yang beriman itu rahimah, yaitu sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Boleh, Nabi Muhammad pun dinamakan dengan rahimah. Sehingga boleh. Demikian juga namanya Rob. Boleh nggak orang itu namanya Rob? Rob itu Tuhan. Boleh. Yang penting tidak pakai alif wal lam. Oleh itu Abdul Muttalib itu beliau mengatakan ana Rabbul Jamal. Saya itu Rabbil Jamal. Rob, tapi dia itu mudhaf ilaih. Tidak pakai alif wal lam. Boleh. Seperti orang namanya Sayyid. Boleh nggak orangnya namanya Sayyid atau gelari dengan gelar Sayyid? Boleh. Selama Sayyidnya itu tidak pakai alif wal lam. Nabi Muhammad mengatakan saya ana sayyidu bani Adam, saya sayyidnya semua manusia. Tapi kalau pakai as-sayyid nggak boleh. Ada orang digelari misalkan tokoh besar dinamakan as-sayyid fulan, nggak boleh. Maka ketika ada orang memuji Rasulullah dengan julukan as-sayyid, wahai Rasulullah anta sayyid, engkau adalah sayyid, maka Rasulullah mengatakan as-sayyidu huwallah. Siapa sayyid? Sayyid itu adalah Allah Ta'ala, bukan saya. Kenapa? Karena pakainya alif wal lam. Maka kalau pakai alif wal lam nggak boleh. Tetapi kalau nggak ada alif wal lam boleh. Itu nama-nama yang mustarikah. Dinamakan dengan nama-nama yang mustarikah. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim itu bedanya. Ar-Rahman nama khusus bagi Allah Ta'ala. Sedangkan Rahim itu nama yang umum. Boleh menamakan dirinya dengan Rahim, yang penting tidak pakai alif wal lam. Ini perbedaan yang keempat. Perbedaan yang kelima, Rahman itu cakupan atau jumlah kuantitas rahmat Allah lebih banyak daripada Rahim. Rahim ini sedikit. Jadi bedanya di sini, Rahman itu berbicara tentang kuantitas rahmat Allah Ta'ala, sedangkan Rahim berbicara tentang kualitas rahmat Allah Ta'ala. Ini fahami. Jadi ada Rahman, ada Rahim. Maksudnya apa? Rahman, rahmat Allah banyak sekali, tapi campur semua. Jadi nggak semua Allah cintai. Allah memberikan rahmat dalam nama Rahim, itu semuanya dikasih kepada orang yang Allah murkai pun dikasih. Kenapa? Karena rahimnya, rahmat Allah dalam Ar-Rahman itu umum, berbicara tentang kuantitasnya, jumlahnya yang banyak. Sedangkan rahmat Allah dalam Ar-Rahim itu sedikit sekali jumlahnya itu, tapi itu berbicara tentang kualitas rahmatnya. Hanya rahmat-rahmat pilihan, dan Allah kasih cuma orang-orang pilihan yang Allah Ta'ala berikan itu namanya Rahim. Nah, jadi bedanya di sini, kalau Ar-Rahman itu menunjukkan banyaknya, kalau Rahim menunjukkan mulianya. Jadi kalau Ar-Rahman, rahmat Allah itu banyak sekali, sedangkan Rahim, rahmat Allah sedikit tapi kualitasnya sangat-sangat berharga, sehingga Allah itu berikan hanya khusus kepada siapa yang Allah cintai. Ya, bisa dipahami ya. Misalkan gini, di dunia misalkan kesehatan, siapa yang Allah berikan kesehatan? Semua hambanya Allah Ta'ala berikan umum, jumlahnya banyak sekali kesehatan. Rizki Allah berikan umum kepada siapa saja yang Allah Ta'ala semua makhluknya dapat, nggak mungkin tidak dapat. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup di alam semesta kecuali rezekinya ditanggung sama Allah Ta'ala. Itu namanya rahmat Allah dalam nama Ar-Rahman. Sedangkan rahmat Allah dalam Ar-Rahim itu seperti kita dimudahkan untuk sholat,
Sholatnya kita untuk akhirat kita itu, yang akan kita bawa sampai akhirat itu rahmat Allah dari rahimnya Allah Ta'ala, bukan rahmatnya Allah Ta'ala, dari rahmatnya Allah Ta'ala. Nah itu kalau kita belajar bahasa Arab, biasanya itu timbangan kata, ini kalau yang belajar bahasa Arab nanti akan connect apa yang saya sampaikan. Kalau nggak belajar bahasa Arab ya nggak paham. Maka itu indahnya bahasa Arab itu luar biasa. Bahasa Arab itu nggak main-main. Dan itu hebatlah bahasa Arab itu, masya Allah hebat sekali itu. Nah dalam bahasa Arab itu pecahan kata, kan tadi saya sebutkan. Jadi ada kata itu yang memiliki pecahan banyak sekali. Pecahan kata itu hurufnya semakin banyak, maka maknanya semakin menunjukkan akan banyaknya. Contohnya misalkan saya berikan contoh mas ini. Kalau orang itu mengatakan qatala, misalkan qatala Zaidun Amron. Zaid qatala. Artinya apa qatala itu? Membunuh Amr. Sekarang kalau seandainya saya tambahi hurufnya, kalau qatala kan 3 huruf, qatala. Sekarang saya tambahi lagi, ditasydidkan qatala. Qatala, berarti kalau qatala itu jumlahnya 4. Kenapa? Karena ada tasydid. Tasydid itu menunjukkan ada 2, berarti di huruf di situ ada 2. Berarti ada 4. Kalau qatala itu bukan membunuh, mencincang, membunuh dan memotong-motong gitu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan akan banyaknya. Contohnya lagi misalkan kalimat misalkan kafir. Kafir itu jumlah hurufnya berapa? 4. Ka, alif, fa, ro. Kafir. Sekarang ada juga lafaz kayak kafir namanya kafar. Kafar itu jumlahnya 5. Kafar, kaf, fa, kafar, ya. Kemudian fa, kemudian ro. Ini 5 menunjukkan berarti apa? Saking kufurnya orang itu, banyak sekali kufurnya gitu. Nah itu hampir nama-nama Allah itu pasti pakai timbangan itu fa'al. Timbangannya fa'al, bukan fa'il. Ada nama Allah itu namanya fa'il, namanya ghafir. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ghafir, gha, alif, fa, ra. 5. Tapi yang sering itu nama Allah itu Ghaffar, innahu kana ghaffara. Ghaffar, gha, fa, alif, ra. Berarti 5. Menunjukkan apa? Ghaffar lebih banyak maghfirahnya daripada ghafir. Nah, jadi seperti itu. Maka itu apa? Antara Rahim dan Rahman beda. Rahim itu jumlahnya 4. Ra, ha, ya, mim. Rahim. Sedangkan Rahman, ra, ha, mim, alif, nun. Jumlahnya apa? Jumlahnya 3. Berarti menunjukkan apa? Bahwa Rahman itu rahmat Allah lebih banyak daripada Rahim. Maka saya katakan dari awal tadi, saya sebutkan Rahman itu rahmat Allah yang mencakup semua hambanya. Kenapa? Karena Allah bicara masalah kuantitasnya rahmat. Jumlahnya banyak sekali rahmat Allah Ta'ala. Sedangkan Rahim bicaranya tentang sedikitnya rahmat. Lebih sedikit jumlahnya daripada Rahman, tetapi berbicara tentang kualitasnya rahmat itu. Nah, berarti antara Rahman Ar-Rahim itu bedanya di sini. Lah kalau kita mau terjemahkan Ar-Rahman Ar-Rahim, terjemahnya apa? Coba bisa dari penjabarannya saya jelaskan ini. Perbedaan antara rahmat dalam Ar-Rahman Ar-Rahim kan seperti ini. Sekarang ada nggak bahasa Indonesia yang bisa mewakili bahasa itu? Rahman Ar-Rahim itu bahasanya apa yang bisa mewakili apa yang saya sebutkan itu? Nggak ada. Tidak ada yang bisa mewakili. Maka itu apa? Saya katakan semua terjemahan perkata untuk bahasa Ar-Rahman Ar-Rahim semuanya salah. Semuanya salah, semuanya nggak ada yang benar. Kenapa nggak ada yang benar? Karena memang bahasa kita nggak ada. Coba kita lihat ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Karena kita orang Jawa. Banyak bahasa-bahasa di Jawa diterjemahkan di Indonesia nggak ada. Ya, jadi kita mau ngomong itu apa? Ini bahasanya apa gitu loh. Ya kan? Ini bahasanya apa itu? Nggak ada itu bahasanya itu apa gitu loh. Seperti misalkan masalah Dajjal itu. Ad-Dajjal a'war. Allahu laisa bi'a'war. A'war itu bahasanya apa gitu loh. Di bahasa Indonesia bulat nggak ada yang ketemu itu. Kenapa? Karena a'war itu buta sebelah.
Ya, orang yang buta sebelah, matanya buta satu, itu namanya awar. Akhirnya apa? Seringnya diterima Dajjal itu juling. Juling bener nggak? Beda kan gitu. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia juling kan gitu. Tapi bisa nggak mewakili itu? Nggak bisa. Terus bahasa Indonesia itu apa gitu? Apa ya bahasa Indonesia? Nggak ada gitu. Orang mata satu, buta satu gitu. Kan nggak bisa gitu loh. Atau bajak laut, orang yang matanya kayak bajak laut, mata satu buta kan gitu, ditutup gitu. Enggak, di bahasa kita nggak ada. Ya, bahasa kita nggak ada. Contoh lagi misalkan gelas, orang-orang masuk surga itu kan minumnya pakai gelasnya itu ada dua, bi akwabin wa ka'sim min ma'in. Orang masuk surga itu minumannya itu pakai akwab, kup. Itu diartikan dengan gelas. Seperti inilah, ini namanya gelas. Tapi ada juga model gelasnya itu namanya wa ka'sim min ma'in, kas. Kas. Saya cari terjemahan Indonesia, terjemahan Al-Quran dari macam-macam model, baik yang terjemahan Departemen Agama atau yang lain, nggak ada yang ketemu. Kas itu apa? Kas itu gelas yang ada tiangnya. Nah, tiangnya itu dinamakan dengan, makanya ada namanya Ka'sul Alam, piala dunia. Yaitu gelasnya itu bentuknya kayak piala. Sekarang di bahasa kita itu Indonesia ada nggak gelas piala? Tolong ambilkan gelas piala, maksudnya piala dunia atau apa ini kan? Nggak ada. Karena di bahasa kita nggak ada memang gitu. Bahasa Indonesia kita itu nggak ada gitu. Sehingga bahasanya banyak sekali. Saya baca Al-Quran itu banyak sekali loh. Saya dapatkan bulat, terjemahnya itu bulat dan semuanya salah. Semuanya salah. Kenapa? Karena memang bahasa kita nggak ada. Orang bicara masalah bidadari itu, saya cari beberapa terjemahan nggak ada yang kena itu. Bidadari itu kan wagawa iba atroba yang kita baca sering kan, wagawa iba atroba. Atroba ada di kita, yaitu apa? Atroba itu yang mutamathilin fil umri, yaitu umurnya itu seleting secara umurnya. Tapi kawaib mumet terjemahnya, ada yang montok, ada yang cantik jelita, semuanya keliru semua. Jadi seperti makanya bahasa kita itu lemah, bahasa Indonesia itu lemah, lebih kuat bahasa Jawa. Bahasa Jawa kosakatanya banyak sekali kan, makan, madang, badok, nguntal, sarapan, dahar. Ya urusan makan saja itu banyak sekali. Coba di Indonesia sama nggak itu? Semuanya namanya apa? Makan. Ya kan, semuanya namanya makan. Padahal di bahasa Jawa banyak sekali. Bahasa Jawa yang super kaya seperti ini saja itu jauh sekali dengan bahasa Arab. Coba kalau kita bahasa Jawa itu kan ada bahasa kromo, ada bahasa alus, ada bahasa nguku. Ya kan, itu saja kan beda-beda itu saja masih jauh dengan bahasa Arab, apalagi dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak ada namanya nguku, alus, nggak ada, semuanya sama. Ya kan, maka itu apa? Terjemahan itu nggak mungkin bisa. Al-Quran diterjemahkan nggak bisa. Sehingga kenapa kok fatwa ulama itu mengatakan haram menerjemahkan yang namanya translate per kata. Kata ini dipakai oleh orang Arab, kalau orang Indonesia makanya ini nggak ada. Nggak bisa. Banyak sekali kata-kata yang di bahasa kita itu nggak ada bahasanya itu apa gitu. Ada ketika dalam hadis itu Rasulullah mengatakan ketika orang masuk surga, kemudian sudah selesai mereka yang kekal dan abadi, orang masuk neraka jahanam sudah masuk semuanya. Setelah itu dipanggil, didatangkan kematian itu dalam kondisi kambing, domba. Setelah itu dipanggil, wahai penghuni surga. Akhirnya fayashra'ibun, disebutkan riwayatnya itu fayashra'ibun. Kemudian dipanggil lagi, wahai penghuni neraka, lihat sini, fayashra'ibun. Maka mereka itu yashra'ibun. Apa yashra'ibun itu? Gambarannya kayak saya di atas jendela, saya itu pengen lihat pemandangan di bawah. Bahasa Indonesianya apa? Ada yang terjemahan apa? Melirik. Melirik bukan seperti itu gitu loh. Ada yang mengintip. Ngintip bukan seperti ini, ngintip kan seperti ini kan gitu. Ya, bahasa Indonesia Jawanya ada. Ya kan? Telongok kan gitu loh. Tapi bahasa Indonesianya apa? Enggak ketemu. Cari coba bahasa Indonesia yang ada itu, enggak ada. Kenapa? Karena terlalu lemah, bahasa Indonesia itu lemah sekali. Banyak sekali kata-kata yang dipakai oleh orang Jawa di Indonesia itu enggak ada gitu. Maka itu intinya memang terjemahan Ar-Rahman Ar-Rahim itu rancu. Terjemahnya rancu dan semuanya salah, nggak ada yang benar. Benernya dengan cara apa? Dengan cara kita itu memahami maknanya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu maknanya seperti itu.
Kalau kita sudah paham maknanya, oh berarti Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kandungan rahmatnya yang berbeda itu. Jadi rahmatnya dalam Ar-Rahman itu rahmat Allah yang umum, mencakup semua hambanya. Sedangkan rahmat Allah dalam Ar-Rahim itu khusus kepada siapa yang Allah cintai. Rahman itu rahmat Allah untuk di dunia, Rahim untuk rahmat Allah nanti di hari kiamat, khusus di surga Allah Ta'ala berikan. Dan yang lainnya nanti banyaklah masa itu perbedaannya itu, tapi yang paling inti yang kita sebutkan tadi. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim, di sini Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita membaca basmalah, kan itu juga cakupan dari basmalah kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita belajar nahwu, kita itu belajar nahwu itu nanti dalam bahasa Arab itu indahnya lagi itu. Bahasa Arab itu secara bacaan itu mereka itu punya harokat. Harokatnya beda, artinya beda. Dan itu di kita nggak ada. Di kita nggak ada. Demikian juga di bahasa Arab itu panjang pendeknya itu merubah arti. Dan yang lainnya lah, banyak sekali lah perbedaannya. Maka kalimat Bismillahirrahmani Ar-Rahimi, kan? Ar-Rahmani Ar-Rahimi, kasroh semua itu. Itu yang baku di Al-Quran ya seperti ini. Yang bagus seperti itu. Tapi kalau kita belajar nahwu, bisa dibaca itu 10 kali, 10 macam secara nahwu. Secara nahwu itu bisa, tetapi tidak boleh dibaca untuk Al-Quran, karena Al-Quran bakunya itu Ar-Rahman, Bismillahirrahmani Ar-Rahimi, itu baku, harus dibaca seperti itu. Walaupun secara nahwu bisa dibaca untuk yang lainnya bisa, secara kaidah nahwu, tapi tidak boleh dipraktekkan di Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah baku. Dan memang dalam bahasa Arab itu saya sebutkan tadi, untuk membedakan posisi itu namanya pelajaran nahwu. Maka itu harokatnya berubah, artinya berubah. Contohnya misalkan, saya contohkan, Allah Ta'ala berfirman, maka membaca Quran itu hati-hati. Harokatnya berubah sedikit, artinya berubah drastis itu. Cuma masalah harokat. Kita mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, bacanya harus dhammah. Wa kallamallahu Musa taklima. Maksudnya apa? Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebuah pembicaraan. Siapa yang berbicara? Allah. Fa'ilnya Allah. Musa sebagai maf'ulnya atau objeknya. Ya, jadi subjeknya itu Allah, objeknya itu Nabi Musa. Kalau kita membacanya keliru, yang dhammah jadi kasroh. Ya, imamnya itu bacanya wa kallamallaha Musa taklima. Wa kallamallaha. Yang aslinya hu jadinya ha. Berubah drastis. Kalau bacanya ha, berarti yang berbicara itu Nabi Musa. Nabi Musa berbicara dengan Allah Ta'ala. Bisa berubah karena harokat. Karena harokat. Terkadang bisa berubah karena panjang pendeknya. Panjang pendeknya itu berubah, artinya drastis, jauh sekali itu, terkadang itu. Makanya hati-hati. Terkadang berubah karena cara ngomongnya, makhorijul hurufnya. Fabashiruhum bi'adzabin alim. Alim itu pakainya hamzah. Wallahu bima ta'maluna alim. Alim itu pakainya ain. Sama. Cuma makhorotnya saja yang keluar gitu, beda. Kalau alim pakainya hamzah a. Alim itu artinya orang yang sakit, kesakitan merintih. Itu namanya alim. Kalau alim pakainya ain, itu maha mengetahui. Maka beda antara ulama dengan ulama. Ulama pakainya hamzah, orang-orang yang kesakitan. Kalau ulama, orang-orang yang berilmu, beda jauh itu. Makhrajnya sama, masa itu ya itu hampir samalah di kita. Kita nggak bisa bedakan terkadang itu orang Indonesia itu, karena kita nggak belajar makharijul huruf. Karena padahal makharijul huruf itu beda di orang Arab. Contohnya lagi misalkan, saya pernah ini kejadian nyata ini. Orang Indonesia ketika kita dulu di Yaman, ya dia itu berangkat ke Yaman tapi belum belajar makharijul huruf. Sehingga ngomongnya itu nggak bisa membedakan antara sin dan zai, karena makhrajnya kan sama. Ya kan? Kalau kita belajar makhraj kan, misalkan sasi subas, ya kan? Zazi zubaz. Lah antara zai dan sin itu lidahnya kan sama. Ada orang ngomong waktu itu, ngomong sama guru kita, sama syekh kita itu.
Ya Syekh, indana fi Indonesia markas. Begitu. Markas. Markas itu. Markas lil ilmi kata pondok pesantren maksudnya itu. Markas gitu. Maksudnya apa? Markas itu apa? Maksudnya pondok, di dalamnya ada pembelajaran, ada murid, ada santri, ada ini. Ini bukan markas. Markaz bukan markas. Kalau markas pakainya sin itu artinya tong sampah. Kumpulan sampah itu. Riksun itu sampah gitu loh. Kotoran gitu loh. Pakainya apa? Markaz pakainya Z. Berubah drastis gitu loh. Kenapa? Karena makhrijul huruf. Nah, itu belajar makhrij itu apalagi orang Indonesia itu. Orang Indonesia itu paling susah itu ngomong ain. Kenapa paling susah ngomong ain? Karena ain itu mesti hidungnya itu dengung. Padahal ain bukan huruf hidung. Ya kan? Makanya seringnya alhamdulillahirabbil ngalamin, ngarrahmanir rahim gitu. Ngalamin kan itu. Kenapa? Orang Indonesia biasanya NG, Semarang, ya kan? Orang Arab kan nggak ada, NG kan nggak ada, ngan kan nggak ada. Pekalongan gitu. Sebab apa? Ngalamin gitu. Jangan nggak, karena orang Indonesia sukanya kan nggak, ngelap berkah kan itu. Akhirnya apa? Ngalamin, padahal bukan ngalamin, alamin kan itu. Akhirnya berubah jadi seperti itu. Makanya orang Arab itu nggak bisa NG, nggak ada, karena di bahasa Arab nggak ada. Makanya kalau orang Arab pengen ngomong Semarang, itu nggak bisa Semarang, nggak ada orang Arab. Terus bagaimana? Semaranj, jadinya NG. Semaranj, Pekalongan, gitu. Nggak bisa Pekalongan, orang Arab nggak bisa, karena NG itu bukan bahasa Arab. Seperti P, kan ada huruf P di kita itu. Pekalongan, P, Arab nggak ada P. Coba orang Pekalongan, kalau orang Arab mau ngomong Pekalongan, pakainya apa? Pakainya Bakalonjan, bukan Pekalongan. Ngan itu jadinya NG. Semarang, Pekalongan gitu. Terus P-nya itu jadinya P-nya itu jadinya bukan P. P nggak ada di Arab, nggak ada P itu. Maka itu apa? Makhraj itu beda. Orang Indonesia kan nggak ada makhraj gitu. Panjang pendek nggak ada, makhraj nggak ada. Orang saya mau makan, panjangnya segitu itu. Dengan orang mata saya mau makan, sama saja itu. Apa bedanya? Nggak ada bedanya kan gitu. Kenapa? Di bahasa Indonesia itu nggak ada panjang pendek, nggak ada. Makhrijul huruf nggak ada. Maka itu apa? Itu lemahnya di bahasa Indonesia seperti itu. Maka itu bahasa Arab itu luar biasa itu. Luas sekali bahasa Arab itu luar biasa. Sehingga memang kita tidak akan bisa memahami bahasa Arab dengan Al-Quran dengan semaksimal mungkin itu kalau kita nggak menguasai bahasa Arab. Kenapa? Karena hebatnya Al-Quran itu di bahasa Arabnya. Nah, jadi intinya di sini Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Diulang sama Allah Taala, Ar-Rahman Ar-Rahim itu semuanya berbicara tentang rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu luas sekali. Rahmat Allah itu luas sekali, sampai semua makhluk itu mendapatkan rahmat Allah Taala. Sampai binatang yang dia itu hidup di tanah saja itu nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya mata, itu saja rizkinya ditanggung sama Allah Taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kecuali semuanya ditanggung rizkinya sama Allah Taala. Sehingga tidak ada yang perlu kita khawatirkan, kita masih punya Allah Taala. Dan Allah itu maha luas, rizkinya itu rahmatnya luas. Sehingga kita itu nggak perlu kita khawatir akan rahmat Allah Taala. Yang perlu kita khawatirkan itu bagaimana kondisi kita nanti di hari kiamat. Sehingga apa? Sehingga masalah dunia itu gampang bagi Allah Taala. Allah mudah sekali merubah seseorang dalam dunia itu, gampang sekali. Yang orang kaya jadi orang miskin jadi orang kaya dalam waktu yang singkat, itu bisa semuanya sama Allah Ta'ala. Maka yang kita pikirkan itu bukan bagaimana kita di dunia, yang kita pikirkan itu bagaimana nanti kalau kita itu di hari kiamat. Sehingga orang muslim itu apa? Persiapan untuk hari kiamatnya itu lebih daripada persiapan untuk dunianya. Kita masuk di ayat yang berikutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Din itu pembalasan atau balasan lah itu. Nah di sini kalau kita belajar ilmu qiraah, kita belajar ilmu qiraah cara membaca Al-Quran itu nanti Maliki Yaumiddin itu bahasanya banyak. Bisa dipanjangkan Maliki Yaumiddin, bisa. Atau bisa dipendekkan Maliki Yaumiddin, pendek semua. Maliki Yaumiddin, bisa.
Atau bisa juga dipanjangkan kafnya, maliki yaumiddin. Ada juga bacaan seperti itu. Ada juga yang dipanjangkan lamnya, maliki yaumiddin. Ada. Dan itu namanya nanti dinamakan dengan qiraah. Cara membaca Al-Quran itu banyak. Nah itu kadang kalau kita itu di Indonesia mungkin jarang lah kita mendengar seperti itu. Tapi kalau kita sudah di Arab, itu terkadang imamnya itu membacanya itu macam-macam caranya itu. Ada 10 macam qiraah. Qiraahnya itu ada 10 macam. Al-Quran unzila ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 bahasa. Maksudnya 7 bahasa atau qiraah itu apa? Maksudnya logat. Logatnya orang Arab itu beda-beda. Logatnya orang Arab itu beda-beda. Contohnya misalkan orang Arab itu kalau ada di antara bacanya itu kan wadduha. Kalau kita kan wadduha. Ada beberapa bacaan itu wadduhi, walaili idza saji. Sehingga terkadang ini apa ini bacaan seperti ini? Kenapa? Karena ada perbedaan itu. Perbedaan itu ada dan itu qiraah dan semuanya benar. Jadi maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, malik di sini itu nanti asal katanya itu beda. Nah, kalau kita itu belajar bahasa Arab itu kembalikan semuanya ke asal katanya, nanti kan kelihatan. Nanti akan kelihatan nanti itu artinya itu apa. Contohnya dulu pernah kita bahas ketika kita membahas a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimat syaiton itu asal katanya apa? Nanti dari asal kata kita itu bisa mengetahui artinya. Maka kalimat syaiton, ulama bahasa itu kan terbagi menjadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan syaiton itu dari kalimat syayato, syaito, nah itu. Sedangkan alif dan nun akhir itu tambahan. Kalau syayato berarti artinya itu berkobar. Karena syaiton itu kegiatan dia itu mengobarkan syahwat kita. Ada juga ulama yang mengatakan enggak, syaiton itu artinya syatona. Syatona, sehingga ya itu tambahan, alif tambahan. Tapi syatona. Kalau syatona itu artinya bauda, jauh. Kenapa? Karena syaiton itu jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Nah di sini kalimat malik yaumiddin atau malik yaumiddin itu beda. Artinya itu beda. Bedanya dari mana? Diambil dari kalimat asal katanya apa? Bahasa Arab itu mim, lam, kaf itu nanti macam-macam. Ada asalnya itu milkun. Milkun itu kepemilikan. Hadzal kitab milki. Ini buku itu milikku. Milk itu kepemilikan. Kalau pemilikan, pemilik itu namanya malik. Ana malik hadzal kitab, saya pemiliknya. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ada namanya mulkun. Mulkun itu kekuasaan. Mulkun itu kekuasaan. Maka yang menguasai itu malikun. Malik itu raja. Malik itu raja yang menguasai. Ya, nanti ada juga namanya malakun, beda lagi. Malak itu malaikat. Jadi ada milkun, ada mulkun, ada malakun. Itu harokatnya beda-beda, artinya semuanya beda. Kalau asal katanya itu milkun, kepemilikan, maka bacanya malik yaumiddin. Berarti artinya apa? Yang memiliki. Malik yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Tapi kalau dipendekkan malik yaumiddin, Allah yang menguasai mulk. Malik itu raja. Berarti Allah itu raja hari pembalasan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran terjemahan, di versi terjemahan, kalau di terjemahan itu nanti bahasanya itu macam-macam. Saya pun ngecek itu. Artinya itu apa? Ada yang diartikan pemilik hari pembalasan, ada penguasa hari pembalasan. Maka kita katakan, kalau bacanya panjang, maliki yaumiddin itu artinya pemilik. Tapi kalau bacanya pendek, maliki yaumiddin itu artinya penguasa. Karena malik itu artinya raja. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini Allah Ta'ala mengatakan malik yaumiddin itu bacaan yang masyhur di kita. Bacaan masyhur di kita, yaitu kita itu kalau baca masyhurnya seperti itu. Bacanya itu masyhurnya maliki yaumiddin. Maliki itu berarti pemilik. Maliki itu pemilik. Maliki yaumiddin. Yaum itu hari. Din itu artinya di sini itu artinya pembalasan. Sebagaimana kalau dalam bahasa Arab mengatakan wakama tadinu tudan, dana yadinu, itu artinya macam-macam.
Dan itu namanya indahnya bahasa Arab. Jadi kalimat din di Al-Quran saja itu nanti ada 4 penggunaan. Din itu dalam Al-Quran itu ada 4 penggunaan dan semuanya beda-beda. Contohnya misalkan kalau kita baca surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Din di situ itu artinya apa? Beda, bukan kayak Malik Yaumiddin, beda lagi. Malik Yaumiddin, din itu artinya pembalasan. Sedangkan lakum dinukum waliyadin, dinukum itu amalukum. Artinya itu bagi kalian amal kalian, bagi saya amal saya. Kemudian yang ketiga, din itu artinya agama. Artinya agama. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, kan? Din. Malik yaumiddin dinan. Dinan itu beda lagi itu. Dinan itu agama artinya itu. Kemudian yang keempat, pengucapan Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf itu, maka liyakhudha akhahu fi dinil maliki. Nabi Yusuf itu tidak bisa mengambil adiknya ke dalam kekuasaan raja. Din itu artinya kekuasaan. Berarti kalau kita perhatikan kalimat din itu di Al-Quran saja itu ada 4 penggunaan. Ada 4 penggunaan dan itu apa? Itu indahnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu terkadang ada kalimat satu kata sama artinya macam-macam. Terkadang ada satu kalimat itu dipakai untuk banyak penggunaan. Terkadang ada banyak kalimat itu maknanya sama. Dan yang itu indahnya bahasa Arab. Di bahasa Indonesia itu jarang seperti itu. Tapi kalau di bahasa Arab banyak. Kalimat ain, mata. Itu bisa dipakai macam-macam kalimat ini. Ain itu bisa mata kita, atau ain itu bisa mata hati, ain itu bisa mata air, ain itu nanti bisa dipakai untuk jasus, mata-mata. Itu seperti itu. Kayak bahasa Indonesia kayak itu juga ada itu. Nah di sini kalimat din itu bisa banyak penggunaan. Di Al-Quran saja itu ada 4. Maka di Al-Quran itu din itu nanti ada 4 arti. Din itu artinya pembalasan, Malik Yaumiddin. Din itu artinya kekuasaan, seperti dalam surat Yusuf. Din itu artinya amalan, lakum dinukum waliyatin. Din itu artinya agama. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Dinan itu adalah agama. Udah adzan ya? Ya adzan dulu. Ya kita sambung sedikit. Saya akan bacakan ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bagus sekali di sini. Beliau berkata, wa takhsisul mulki bi yaumiddin. Pengkhususan kepemilikan Allah atau kekuasaan Allah terhadap hari kiamat. Kenapa kalau dikhususkan Malik Yaumiddin? Allah itu raja atau pemilik hari kiamat. Kenapa kok hanya hari kiamat di situ disebutkan? Kenapa tidak disebutkan Allah itu raja alam semesta semua gitu? Maka beliau mengatakan la yanfihi amma adahu. Bukan berarti selain hari kiamat Allah itu tidak menguasai. Allah menguasai akhirat, dunia dan akhirat, semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annahu qad taqaddamal ikhbaru bi annahu rabbul alamin. Karena Allah sudah mengabarkan di ayat sebelumnya. Yang pertama bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin berarti kan Allah itu Tuhannya alam semesta semua itu. Ya, jadi Allah itu sudah mengabarkan kalau Allah itu Rabbil Alamin. Rabb itu kan pemilik juga, penguasa. Pertanyaan, tapi kenapa kok dikhususkan Maliki Yaumiddin? Allah itu penguasa, pemilik hari kiamat. Kenapa kok dikhususkan cuma hari kiamat? Maka beliau mengatakan, yaitu wa innama udhifa ila yaumiddin. Kenapa Allah itu menisbatkan muluk, kekuasaan atau milik kepemilikan itu kepada hari din saja, hari kiamat? Li'annahu la yud'a ahadun hunaka syai'an. Karena di hari kiamat tidak ada kerajaan sama sekali. Tidak ada orang yang dipanggil raja, sudah tidak ada. Tidak ada orang yang merasa memiliki, sudah tidak ada. Semuanya tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Wala yatakallamu ahadun illa bi'idhnih. Bahkan di hari itu orang nggak boleh manggil orang lain dengan panggilan, nggak boleh. Yaitu kalau di dunia itu masih ada raja masih ada. Namanya pun raja kayak Allah Ta'ala bisa. Tapi nanti di hari kiamat sudah nggak ada. Bahkan di hari kiamat orang manggil saja sudah nggak boleh. Sehingga apa? Itu khusus. Sehingga apa? Suara itu dijaga di hari kiamat. Nggak boleh sembarangan orang ngomong. Itu di hari kiamat. Maka kenapa dikhususkan seperti itu? Karena ini. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naba ayat ke-38, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan. Hari di mana malaikat Jibril dan para malaikat yang lain mereka berdiri membuat shaf untuk menyambut datangnya Allah di pada mahsyar. La yatakallamuna,
Tidak ada yang boleh ngomong. Illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang Allah izinkan. Wa qala shawaba, dan ngomongnya harus benar. Siapa yang Allah izinkan di sini? Nabi Muhammad saja. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Toha ayat 108, wa khosya'atil aswatu lirrahman. Ketika Allah datang, semua suara harus tunduk, nggak ada yang mengangkat suara, nggak boleh. Fala tasma'u illa hamsah, yang didengar cuma bisikan pelan-pelan sama sebelahnya saja. Orang angkat suara tidak dibolehkan hari itu. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Hud ayat 105, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih. Ketika nanti Allah datang, hari itu nggak boleh ada orang berbicara sama sekali, kecuali siapa yang Allah izinkan. Maka itu ketika hari itu, hari di mana kekuasaan hilang semua, hari di mana kepemilikan semuanya nggak ada kecuali Allah saja, maka Allah menisbatkan hari itu hanya milik Allah Ta'ala. Ya, kenapa kok tidak mengatakan Malik ad-dunya wal akhirah? Kenapa seperti itu? Karena di dunia itu masih ada orang yang menisbatkan saya itu pemilik, saya penguasa. Sehingga tidak ada pengkhususan bagi Allah Ta'ala, karena Allah masih membolehkan seperti itu. Tapi di hari kiamat, semua kepemilikan, semua kekuasaan, semuanya batal. Semuanya tidak ada yang bisa dibanggakan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, saya bacakan terakhir, beliau mengatakan wadin, sedangkan din, yaitu din itu, kalimat din itu al jaza'u wal hisab, itu adalah balasan. Din itu balasan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nur ayat 25 yang tadi disebutkan, din malik yaumiddin dalam ayat ini itu artinya balasan, bukan agama. Bukan agama, bukan yang, karena ada 4 macam penggunaan. Tapi di ayat ini itu artinya balasan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nur ayat 25, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Di hari itu Allah akan penuhi din mereka. Yaitu Allah akan penuhi din mereka. Din mereka itu apa? Balasan mereka. Dengan penuhan, yaitu balasan kebenaran. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Shofat ayat 53, a'inna lamadinun, apakah kita itu nanti madinun, din. Itu maksudnya apa? Apakah kita itu nanti akan dibalas. Jadi din itu artinya balasan. Maka itu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu, orang yang menghitung, orang yang menghisap, orang yang membalas dirinya. Itu namanya orang yang berakal. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia itu persiapan untuk kematian dia. Jadi intinya di sini kita pelajari kita Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi terjemahan itu keliru. Itu sudah kita jelaskan tadi panjang lebar. Kemudian yang kedua, Maliki Yaumiddin bisa dibaca panjang Maliki Yaumiddin. Kalau dibaca panjang itu artinya pemilik. Kalau dibaca pendek, Malik Yaumiddin itu artinya penguasa. Ya, Malik Yaumiddin, Allah pemilik atau Allah penguasa. Yaum itu hari, din itu balasan. Walaupun kalimat din itu macam-macam, ada 4 penggunaan, bisa dipakai untuk pembalasan seperti ayat ini, bisa dipakai untuk agama. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dinan itu agama, atau bisa dipakai untuk amalan, lakum dinukum waliyadin, amal kalian yang milik kalian, amalku yang milikku. Kemudian juga bisa dipakai untuk kekuasaan. Maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik. Nabi Yusuf tidak bisa membawa adiknya kepada kerajaan, kekuasaan kerajaan. Ya, sampai di sini kita sudah selesai. Nanti insya Allah kita akan masuk di poin inti, haknya Allah. Jadi saya sebutkan dulu, pernah saya sebutkan di awal, Al-Fatihah itu terbagi menjadi 2. Al-Fatihah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama haknya Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu semuanya haknya Allah Ta'ala. Pujian kepada Allah Ta'ala. Pujian kepada Allah yang paling inti ayat setelahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti akan kita bahas lengkap, nanti masih lebih panjang kita bahas itu. Setelah kita itu menunaikan semua hak Allah atau masalah ibadah, nanti setelah itu ada ayat setelahnya dalam doa ihdinas siratal mustaqim, itu hanya kita. Jadi Al-Fatihah itu dibagi jadi dua, setengahnya untuk Allah. Siapa yang bisa menunaikan setengahnya, maka nanti Allah akan memberikan hak kita. Setelah itu kenapa kita selesai baca Al-Fatihah itu kita mengatakan amin? Karena kita minta sama Allah supaya Allah penuhi permintaan kita, itu hak kita. Yaitu apa? Kita mendapatkan hidayah jalan yang lurus. Nanti insya Allah poin 2 ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim, nanti akan kita panjangkan pembahasan karena itu inti. Itu inti surat Al-Fatihah, itu intinya di situ. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.